Shalom adik-adik, hai, shalom, shalom, shalom. Apa kabar adik-adik? Semoga kabar hari ini sehat, semangat, dan sukacita pastinya ya. Miss Magda juga kabarnya sehat, kabarnya baik, kabarnya sukacita, kabarnya juga semangat ya. Oke adik-adik, lanjut aja di mentoring hari ini ya. Mentoring hari ini melanjutkan pekan lalu, di mana pekan lalu Miss Magda berbagi tentang kata pertama yang kita bahas dalam 4 kata ajaib atau powerful di pembelajaran mentoring komunikasi. Nah kemarin Miss Magda udah ingetin adik-adik untuk mulai menggunakan kata tolong ya, untuk semua hal yang berbau meminta tolong atau meminta bantuan ya. Nggak usah sungkan, baik itu kepada adikmu, kepada ibu, kepada bapak, kepada teman, kepada bapak ibu guru, kepada tetangga. Gunakan kata tolong ya adik-adik. Nah kata yang kedua yang hari ini Miss Magda mau sampaikan adalah kata maaf ya. Sekalipun adik-adik udah sering banget denger kata maaf, pertanyaannya Miss Magda adalah, apakah adik-adik sudah sering menggunakan kata itu? Menggunakan kata tersebut loh. Kalau misalnya kamu berbuat salah, kamu melakukan sesuatu yang kurang tepat, tidak benar, mudahkah kamu untuk meminta maaf? Dan mudahkah pula kamu memberi maaf? Nah, gitu adik-adik. Kata yang kedua adalah maaf. Memang ya kita sebagai manusia itu gak bisa lepas dari orang lain, karena memang Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Dan adik-adik tahu tidak ada satu manusia pun yang sempurna di dunia ini. Makanya ada istilah nobody's perfect ya, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Tidak hanya kamu, bahkan orang tua kamu, kakak kamu, opa, oma atau eyang, tante, pade, semua pasti pernah melakukan kesalahan. Namanya juga manusia. Yang membedakan dari orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut ialah tindakan yang mereka lakukan setelahnya. Apakah dia akan menyesali perbuatannya dengan meminta maaf atau tidak mau meminta maaf? Alias, biarin aja, aku salah, aku gak mau minta maaf, aku mau sombong, aku mau keras hati, aku mau keras kepala. Wah gitu adik-adik. Tentu saja tidak ya, karena meminta maaf ini salah satu bentuk etika atau kesopanan yang wajib kita miliki manakala kita masih membutuhkan orang lain di dunia ini. Nah adik-adik, tentu kita semua tahu ya bahwa tindakan yang tepat untuk dilakukan setelah seseorang melakukan sebuah kesalahan adalah meminta maaf. Namun kenyataannya tidak demikian loh. Karena ada orang yang setelah melakukan kesalahan lebih sering melakukan pembenaran mengenai kesalahan yang mereka lakukan daripada meminta maaf. Ngeyel adik-adik. Mereka tuh kasih jawaban dulu, urusan minta maaf terakhir banget gitu ya. Ada loh yang kayak gitu. Jadi ada penelitian tuh yang kayak gitu. Alih-alih meminta maaf tapi malah melakukan pembenaran mengenai kesalahan yang dia lakukan. Padahal ya adik-adik, penelitian yang pernah dilakukan di Ohio State University dan Eastern Kentucky University di Amerika Serikat, diketahui loh bahwa meminta maaf itu tidak cukup dengan bertutur kata saja, melainkan mengakui kesalahan dan menawarkan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bayangkan adik-adik ya. Jadi gak hanya minta maaf secara di mulut aja, tapi ada sikap tindakan untuk menebus atau memperbaiki kesalahan tersebut ya. Meski demikian adik-adik, mengucapkan kata maaf sendiri merupakan langkah yang sangat baik bagi seseorang untuk menyesali kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan meminta maaf, setidaknya ia telah menang melawan keegoisan dalam dirinya sendiri. Ya, melawan kesombongan yang ada dalam dirinya. Wow, jempol terangkat buat adik-adik yang berani meminta maaf. Nah, hal ini juga adik-adik menyebutkan atau dinyatakan bahwa dengan meminta maaf ini merupakan
tindakan kesatria kalau itu buat laki-laki. Kalau perempuan tindakan Sri Kandi. Wah, gitu ya. Jadi meminta maaf itu akan menolong kita untuk memperbaiki situasi dan hubungan kita dengan sesama kita. Ya, karena meminta maaf juga adalah hal yang buat beberapa orang itu sangat sulit dilakukan karena manusia itu punya namanya pertahanan diri yang tadi Miss Magda bilang ya, nggak mau disebut salah, gengsi, nggak mau, padahal sebenarnya namanya manusia pasti melakukan kesalahan gitu ya. Jadi yang penting adik-adik ya, mari kita mulai menyadari kita butuh meminta maaf buat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan atau kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Gak usah gengsi ya, karena memang kita tahu ada manusia itu yang gak mau disalahin ya cenderung maunya bener ya, pengennya bener terus, gak mau salah. Walah, sekolah aja kadang kita juga sadar, kita menjawab pertanyaan dari bapak ibu guru aja juga kadang salah gitu ya, dan kita berusaha membetulkannya dengan remedi misalnya ya. Itu sebab adik-adik kata kedua ini menjadi penting dalam hubungan kita dengan sesama kita, baik itu dalam keluarga, hidup bermasyarakat atau bertetangga, hidup sosial kita di sekolah gitu ya, dalam sekolah online gitu, ataupun kehidupan kita tidak hanya di dunia nyata tapi di dunia maya gitu. Gak heran kita lihat ada banyak influencer yang mereka dengan terang-terangan meminta maaf gitu ya, dengan misalnya ada konten yang gak benar gitu ya, ada konten yang menurut mereka itu menyesatkan atau hoax, dan mereka bersedia minta maaf secara kesatria atau berani. Tuh, jadi maaf ini gak hanya di dunia nyata, di dunia maya pun banyak di grup-grup komunikasi, baik itu di WhatsApp grup ya, atau mungkin di Instagram grup, di forum-forum diskusi atau chatting-chatting, kita juga bisa meminta maaf di sana jika kita terdapat melakukan kesalahan gitu ya. Dan kalau kita nggak salah gimana Miss Magda? Apakah kita kalau nggak salah nggak perlu minta maaf? Ya memang sih kalau kita nggak salah kita nggak perlu minta maaf. Tapi kalau kita mau belajar untuk rendah hati adik-adik, nggak ada salahnya kita meminta maaf untuk sesuatu yang belum tentu kita lakukan atau kita perbuat, sebagai belajar bentuk rendah hati. Tetapi kalau memang kamu tidak bersalah, kamu benar, dan kamu tahu ada fakta, ada data, ada saksi, kau bisa katakan bahwa ya ada kata maaf yang kamu tidak perlu ucapin gitu, kalau kondisi dan situasinya memang kamu dinyatakan betul-betul benar ya. Oke adik-adik, terima kasih. Demikian mentoring hari ini. Selamat menjaga kesehatan ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati ya. Bye.